Apakah kesurupan itu benar jin yang masuk? Iya, benar jin yang masuk. Itu reaksi dan itu sudah jelas. Makanya dibacain terus ayat. Dan saya sarankan teman-teman untuk selalu membaca zikir pagi sore. Coba menjaga-jaga satu hari itu minimal setengah lembar Al-Quran. Azan, sholat, jaga 5 waktu. Jaga diri dari yang haram itu luar biasa tuh. Terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan. Syaitan itu tidak bisa sembarangan masuk juga. Ya, dia tertahan. Tapi orang yang memang lost, gak sholat, terbuka auratnya, banyak dosa dilakukan. Ini luar biasa. Masuk keluar masuk syaitannya, gitu kan? Mungkin dia juga, jadi tidak berpengaruh ayat ruqyah. Jadi artinya reaksinya sangat kecil. Kalau orang itu nggak sholat, nggak tutup aurat, kemudian mau praktekin ruqyah, ketawa syaitannya. Jadi harus dia juga punya benteng-benteng di dalam tubuhnya, gitu kan? Ya memang bisa membantu dia untuk itu. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan? Apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai, ya. Ini dukun. Ini dukun, nggak ada itu. Bagaimana cara? Gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya, gitu kan? Nabi Muhammad SAW, guru dan kiai kita, disepakati oleh semua ya kaum muslimin. Nggak ada orang yang berani mengatakan kecuali dia bukan muslim, bahwasanya Muhammad bukan kiai saya SAW. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar. Semua mazhab apapun ikut kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya, dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam, tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu, baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Si fulan angkat tangan. Telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi SAW tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya, gitu kan? Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mukminah berzina. Itu sempat wahyu terputus dari Nabi SAW kalau tidak salah sebulan, nggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar nggak istrinya berzina nih, sampai beliau bingung sendiri menghadapi Aisyah pada saat itu. Ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut, ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah, Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan, sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya, turun ayat Al-Quran, nanti akan kita bahas tuh. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan. Beliau tidak tahu yang gaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai kemudian bisa melihat yang gaib, bisa tahu masa depan? Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW dan Nabi disuruh ucapkan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau saya ini tahu yang gaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Tidak akan ditimpa masalah karena sudah tahu, oh di sana nanti ada orang yang ganggu saya. Udah saya nggak usah ke sana. Nabi SAW di perang Uhud kena pedang. Sampai kemarin kita bahas kabar Abdurrahman bin Auf bagaimana melengket pedang di topi besi beliau, dan Abdurrahman cabut radhiyallahu anhu dengan giginya sampai giginya tanggal, luka berdarah kening Nabi SAW. Gigi beliau sempat pecah, pundak beliau sempat kena hantaman pedang orang kafir. Nabi SAW tidak tahu itu sebelum keluar dari Uhud, sebelum keluar dari Madinah, nggak tahu sama sekali. Bahkan beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan, gitu kan? Kalau Nabi SAW tahu, Nabi tidak akan keluar. Tapi memang begitulah, gitu kan? Memang tidak ada yang tahu. Dan ini sudah panjang lebar. Ada juga judul di YouTube, bisa dilihat ceramah saya, Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Panjang lebar saya jelaskan. Banyak dalil-dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan? Jelas semuanya itu. Saya pernah disuruh untuk melakukan mandi kembang oleh paman saya dengan alasan untuk mempermudah rezeki. Bagaimana cara bertobatnya? Dan bagaimana pandangan Ustaz dengan ritual mandi kembang, baik di acara pernikahan atau adat? Tak usah mandi kembang, mandi air biasa pakai sabun biasa ini. Karena selalu relevansinya mandi kembang itu berhubungan dengan alam-alam dukun jin ini, gitu kan? Jadi nggak usah gitu.
Sama tradisi-tradisi pernikahan, harus dimandikan di tempat yang terbuka, sehingga pengantin perempuannya sudah sakit flu duluan sebelum menikah. Harus disiram dengan air ini, air itu. Biarkan dia mandi sama suaminya nanti. Setelah menikah, silakan mandi sana. Jadi dimudahin saja. Tidak pernah ada di zaman sahabat itu, di zaman Nabi. Karena kita tolak ukurnya selalu Nabi dan sahabat ya. Tidak pernah ada riwayat itu, sahabat disuruh mandi oleh Rasulullah SAW sebelum nikah, mandi kembang dulu ya. Atau pakai pelapa kurma, atau pakai... Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada riwayat. Itu kan, ini kan syariat ya. Masa kita diajar cara cebok, kemudian tidak diajar cara seperti itu? Nggak mungkin. Kalau bagian dari syariat, sudah tinggalin aja, nggak usah. Jadi kembali seperti apa yang saya jelaskan tadi teman-teman. Jadikan Islam sebagai tradisi. Jangan tradisi diislamkan ini. Ini jadi masalah nanti buat kita. Akhirnya banyak ditambah-tambah dalam agama. Kalau bagaimana cara taubatnya, ini Allahu alam. Ini saya tidak tahu. Kalau memang tadi sudah dikatakan dimandikan untuk mendapatkan rezeki, berarti sudah bagian dari sihir ini. Retorikanya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan coba dia ruqyah dirinya sendiri, baca beberapa ayat-ayat ruqyah, kemudian dia tiupkan ke telapak tangannya lalu diusap ke tubuhnya. Kalau dia merasa ada panas, ya, gatal, meriang, ya, maka itu berarti ada indikasi. Maka itu cukup diusap setiap hari insya Allah. Dengan ayat-ayat ruqyah ditiup ke telapak tangan, diusap lagi dengan minta kepada Allah agar disembuhkan, insya Allah sembuh. Apakah ini adalah perbuatan atau pengaruh syaitan jika ada saudara sekandung yang saling bermusuhan dalam waktu yang lama? Sesama saudara saling mempertahankan egonya masing-masing untuk saling bermusuhan. Bagaimana solusinya untuk menyadarkan satu sama yang lain karena permusuhan tersebut adalah dosa besar? Tentu dari syaitan. Syaitan itu seperti musuh tadi saya bilang. Jadi kalau dia bisa mendapatkan celah yang buruk dari kita atau celah kekurangan, misal leher saya bisa ditusuk sama dia. Dia bukan cuma cuil, tapi dia berusaha untuk tusuk semaksimal mungkin. Kalau mati ya mati. Artinya kalau rusak. Kalau enggak minimal kalau luka itu harus terus borok, harus terus luka. Jadi kalau kita terbiasa misalnya melakukan nonton gosip jam 8 pagi, maka syaitan buat itu indah supaya kita terus rutin kerjakan. Jadi lukanya borok terus, gitu kan? Sambil dia kerjakan amal soleh yang mungkin syaitan tidak bisa menggunanya di situ. Nah, jadi memang harus hati-hati. Kalau ada seorang ustadz atau kiai yang melakukan pengobatan kepada pasien dengan cara media transfer penyakit ke hewan, misal ayam, atau ada juga mengobati tanpa menyentuh pasien dengan sembuh, apakah itu termasuk sihir? Sihir semua ini. Ini jauh, bukan ustadz, bukan kiai ini. Ini dukun. Dari mana? Nabi SAW pernah nggak transfer penyakitnya sahabat ke unta, ke kambing? Nggak pernah. Dari mana ini? Itu makhluknya Allah. Dari mana kita zalimi dia? Gitu kan? Itu permainan syaitan. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan ini permainan syaitan semua. Jadi membuat kesannya penyakit itu kayak pindah ke orang ini. Bisa saja, dan yang paling sering terjadi, orang-orang yang sakit ini memang yang mendatangkan penyakit dia adalah syaitan itu, gitu kan? Syaitan bisa merekayasa keadaan seakan-akan tubuh orang itu bengkak, misalnya perutnya kembung, orang kalau kena santet, kena sihir, kepalanya benjol, ada darah, ada ini, ada itu, macam-macam. Nah, itu semua permainan syaitan yang masuk ke tubuhnya, mempermainkan. Kemudian nanti datanglah ke orang-orang ini, kemudian syaitan yang mengganggu dia, ini seperti sebuah marketing, ya. Kalau dalam manusia ini, nanti syaitan itu seakan-akan membisikkan dia atau menyampaikan ke orang lain, padahal dia sudah buat masalah di tubuhnya manusia ini, untuk datang ke orang-orang yang tadi bisa mengobati penyakit. Dia juga punya pelihara banyak sekali syaitan-syaitan nih. Syaitan ini negosiasi nih. Ini ada orang nih, saya buat penyakit, kamu kasih apa saya sebagai imbalnya, gitu kan? Lalu kemudian dia datanglah ke situ. Lalu kemudian seakan-akan penyakit itu dilempar ke ayam, gitu kan? Seakan-akan. Dan sihir kita harus tahu ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mengubah sesuatu depan mata sehingga berubah dari bentuk aslinya atau bergerak, padahal dia sebenarnya tidak bergerak. Seperti itulah. Itu permainan syaitan semua, tidak ada. Makanya caranya pasti seperti orang tenaga dalam tuh, memindahkan, mendorong, ini semua dengan menggunakan sama sihir semuanya. Ustaz, apakah ada riwayat bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW? Mohon didoakan Ustaz, istri saya sedang sakit, ada kista di belakang otaknya, mohon doa agar Allah SWT mengangkat penyakitnya tanpa tersisa. Allahumma amin. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit istri antum dan semua istrinya muslimin yang sedang bermasalah, semua juga laki-laki muslim tentunya yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan.
Dan yang perlu diketahui bahwasanya semua fenomena dunia ini, dari sakit, dari susah, cobaan, itu warna kehidupan. Insya Allah, Allah SWT tentu memberikan kita cara-cara ikhtiar. Selain berobat juga kita berdoa. Dan mudah-mudahan insya Allah doa ini termasuk ikhtiar kita untuk mendoakan agar bisa sembuh. Tapi yang penting insya Allah ini cuma sifatnya duniawi. Sebentar menuju ke akhirat habis semuanya. Orang yang lumpuh kata ulama nanti di akhirat dibangkitkan sempurna. Orang yang sakit akan sehat. Semuanya laki-laki akan sama postur tubuhnya. Semua perempuan akan sama postur tubuhnya. Ya insya Allah ini hanya dunia akan dilaluin. Sabar sambil ikhtiar, terima itu takdirnya Allah, akan ada pahalanya yang besar. Kalau bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran, satu-satunya riwayat yang saya ketahui, saya tidak tahu yang lainnya, itu adalah riwayat yang menjelaskan pada saat masuk Islamnya jin Nusaybin. Jin Nusaybin, jin yang datang dari wilayah Irak. Dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya pada saat membahas sirah juga, dan itu ada di web, bisa dilihat. Saya lupa ya episode yang keberapa, karena kalau nggak salah sekarang sudah 27. Waktu meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, maka dikenal pada saat itu tahun kesedihan, karena Nabi SAW sangat sedih. Maka Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar, masuk Islamnya jin Nusaybin dan Isra dan Mi'raj. Nah, masuk Islam jin Nusaybin diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, saya pernah jalan bersama Nabi SAW ke wilayah dekat Ma'la, kuburan yang masyarakat Mekah pada saat itu, dan Khadijah dikubur di situ radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menggaris sebuah garis lalu mengatakan kepadaku, jangan kau ikut. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW jalan terus menuju ke sebuah padang yang luas. Lalu aku melihat ada orang-orang yang mendekati Nabi SAW yang kepala mereka seperti kendi. Lalu mereka terus mengurumuni Nabi SAW sampai hampir menutupinya. Maka saya pun berdiri ingin membantu Nabi SAW. Maka Nabi memberikan isyarat dari jauh agar saya duduk, gitu kan. Maka saya mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu Allah menceritakan tentang golongan jin ini dalam ayat Al-Quran, bahwasanya mereka datang, mereka mendengarkan. Ada sebagian ulama mengatakan jin-jin ini dalam menangkap dimensi waktu mereka lebih cepat, dan dalam menangkap sesuatu juga mereka lebih cepat, gitu kan. Jadi bisa saja terjadi hal-hal yang lebih cepat dari apa yang dibayangkan oleh manusia, seperti kasus masalah menangkap, menghafal, ya, menerima. Karena mereka itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau mereka setelah mendengarkan Al-Quran, mereka langsung menuju ke kaumnya dan berdakwah. Langsung mereka lakukan itu. Berarti mereka langsung memahami itu. Mereka langsung memahaminya. Ini riwayat yang disebutkan tentang bagaimana mereka mempelajarinya, apakah seperti kita dari huruf hijaiyah dulu dan seterusnya, ini saya tidak pernah tahu. Tapi pengalaman saya pernah meruqyah, ada jin yang mengaku kafir, kemudian saya mengajarkan kepadanya pada saat saya ajak syahadat dan dia syahadat, kemudian saya ajarkan kepadanya ayat Al-Quran dalam hitungan 1 kali saya ulangin, terus dia sudah bisa ulangin, ya, gitu. Dari pemahaman saya pada saat itu sebenarnya dia langsung bisa menangkapnya. Saudara saya berprofesi sebagai dukun, bagaimana saya menasihatinya? Karena dia paman saya. Sampaikan apa adanya, sampaikan duduk baik-baik. Kalau memang beliau suka baca buku, kasih hadiah buku, gitu kan. Ingat ya, setiap ada orang yang melakukan satu pelanggaran, teman-teman sekalian, yang sedang kita benci dalam agama adalah, Masya Allah, jangan tambah lagi, cukup, ini aja sudah, Pak Yoyo sudah cukup. Masya Allah, jam berapa saya pulang ini? Sampai mana tadi? Sampai lupa. Baik. Jadi kalau misalnya paman beliau suka baca buku, karena gini teman-teman, setiap ada orang berbuat salah, tadi saya bilang, yang kita benci perilaku salahnya ya. Jadi paman antum jadi dukun ini, yang kita benci kedukunannya itu, perilaku dukunnya, bukan fisik paman atau status pamannya. Karena ini tetap suci dalam Islam, paman kita baik dalam Islam, gitu kan. Dia manusia sama kita, anak Adam, Bani Adam, dia juga butuh hidayah. Maka perilakunya, makanya kalau kita menasihatin orang, kita sedang nasihatin perilakunya, bukan dianya. Fahami dulu ini, sehingga kita tidak perlu takut Allah menyampaikan kebenaran. Karena kita sebenarnya bukan sedang mengganggu kepamannya dia, ya. Kedudukan dia sebagai paman, bukan itu. Kita sedang meluruskan kesalahannya saja. Nah tinggal retorika. Kalau dia suka baca buku, kasih buku misalnya kan.
atau kalau dia bisa dengar, atau mungkin memang kita dekat dengan dia, dia bisa kita berikan nasihat, nontonkan ceramah-ceramah dari YouTube, itu kan sangat besar sekali manfaatnya. Saya lihat banyak sekali ikhwan dan akhwat sampaikan ke saya, dia karena sering share ceramah-ceramah ke keluarga, ke teman-temannya, dan alhamdulillah responnya sangat besar. Ada memang satu dua orang yang tidak nyantol dengan ceramah, tapi alhamdulillah yang lainnya jadi baik. Ya. Sambil juga didoakan. Tugas kita berikhtiar. Ma'alaika illal balagh. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW, tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Begitu juga kita. Ya. Saya pernah diajak oleh orang tua mendatangi dukun, lalu saya di punggungnya seolah ditulis tulisan Arab dan saya disuruh mandi. Apakah saya sudah terkena sihir? Lalu bagaimana ruqyah yang harus saya lakukan untuk sembuh? Iya, sudah kena sihir itu. Sudah kena sihir. Caranya saya ajarkan kemarin, membaca minggu lalu kita sudah ajarin caranya, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun, 6 ayat dasar, kemudian Anda tiup ke telapak tangan lalu usap di tempat yang pernah diukir itu. Kalau tiba-tiba sendawa, merinding, berarti itu ada masalah sihir, gitu ya. Masalah sihir, dan bisa lebih jauh konsultasi sama teman-teman ustadz yang saya sudah kasih nomornya kemarin. Kalau belum catat nanti bisa datang kepada saya selesai ini ya. Saya mau tanya tentang pesugihan, apakah bisa dibatalkan perjanjian pesugihan tersebut Pak Ustadz? Tentu saja bisa. Batalkan, semuanya batalkan. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan saya batalkan semua yang berhubungan dengan apapun, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang dipegang, disimpan, dimusnahkan. Harus segera, jangan ditunda, gitu kan? Tidak boleh dibiarkan ini. Bagaimana solusi untuk menghentikan kebudayaan yang bertentangan dengan syariat? Saudara saya ini dua pertanyaan ya. Tentu teman-teman sekalian, semenjak Anda atau Antum sudah belajar agama Islam, apalagi ikut kajian-kajian sunnah yang insya Allah kita usahakan murni kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnah, ada dalilnya kita kerjakan, tidak ada kita tinggalkan teman-teman sekalian, maka sudah harus difahami bahwa tradisi dan kebudayaan seorang muslim adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Mulai sekarang jadikan Islam sebagai budaya antum, sebagai tradisi antum. Makannya makan Islam, pakaiannya pakaian Islam, pernikahannya pernikahan Islam, semua Islam. Yang bertolak belakang dengan Islam, kebiasaan suku saya kalau lagi acara telanjang pakai kain daun-daun saja nari-nari. Tinggalkan. Tidak bisa. Jangan dibilang ini budaya kita. Ya ini hati-hati, tidak bisa dikatakan. Dan tidak, apa gunanya kita pertahankan? Kita pamerkan pada dunia, oh kalau di Indonesia ada orang yang telanjang, kan tidak mungkin. Ya, secara rasional saja gitu kan. Artinya bukan saya suruh hapus dan tanpa pertimbangan, tidak. Ini jauh lebih baik. Seorang muslim harus jadikan Islam sebagai tradisi dan kebudayaannya. Makanya setelah Jazirah Arab dan para sahabat masuk Islam, semua tradisi jahiliyah ditinggalkan. Semuanya. Nggak ada lagi bagi mereka kecuali Islam itu sendiri. Jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Ini yang bahaya nih. Tradisi sukunya ditarik supaya jadi diislamisasikan. Nggak bisa ini teman-teman sekalian. Nggak mungkin ketemu, gitu kan? Baju adat yang jelas-jelas pamer aurat misalnya lalu dikatakan ini bisa diislamisasikan, tidak bisa, susah. Gimana caranya? Tidak mungkin ketemu kan? Setelah Islam datang teman-teman memang sudah berubah semua, subhanallah. Cuma Islam saja, nggak ada lagi yang lain. Antum tidak butuh yang lain sudah. Jadikan Islam sebagai tradisi yang paling tepat. Apakah ketika membaca doa keluar rumah tidak diganggu syaitan, tapi ketika perjalanan bisa berbuat dosa juga? Bisa, maksudnya tidak diganggu oleh syaitan di sini, tidak dibuat keburukan buat dia. Tapi kalau dia mau berbuat dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Ini butuh rincian. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu akan menahan dia secara fitrahnya sebagai manusia. Seperti misalnya gini, kita coba berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya malam hari. Ya itu. Bangun nggak nanti malam? Bangun, pasti kaget. Tinggal orang itu mau sholat atau tidak. Kalau ada orang tidur lagi, berarti kan dia sendiri yang langgar itu ya. Tadi dia berdoa keluar minta agar dia selamatkan dari syaitan. Allah sudah selamatkan. Setiap dia mau buat dosa Allah tahan. Ada halangan-halangannya. Tapi tetap kalau dia ngotot mau kerjakan, ya dia melanggar sendiri. Karena datang dari Allah SWT dalam bentuk sinyal ngingatin dia. Orang tua saya pernah ritual di kuburan, lalu beliau bisa memanggil jin yang mengaku sebagai wali songo.
Ayah saya percaya bertahun-tahun kalau jin tersebut bisa membantu hajat, misal membantu anak-anak lulus ujian sekolah. Keyakinan beliau dengan jin tersebut sudah kuat. Apa solusi terbaik karena beliau menolak ruqyah? Tentu saja ini harus diberitahukan hukum Allah. Ini sama, beginilah sama interaksi dengan jin, meminta tolong sama mereka. Ini namanya perbuatan syirik. Meminta tolong kepada syaitan, tidak dibolehkan, gitu kan? Maka harus diingatkan hukumnya. Bahwasanya tidak boleh, diberikan penjelasan. Ada buku, cuma sayangnya tadi saya lihat kosong di tempat saya. Judulnya kalau antum bisa temukan, membongkar praktik sihir, perdukunan, membongkar praktik sihir dan perdukunan. Bukunya kecil, mungkin di bawah 15 ribuan lah harganya. Di situ ada gambar-gambar di dalamnya, ciri-ciri penyihir. Terbitan Pustaka Tazkiyah, bisa dibeli. Itu dicari dan coba yang ini yang bertanya berikan hadiah ke orang tuanya, dikasih gitu loh. Dan kemudian setelah dikasih bilang ayah atau ibunya misalnya, bisa nggak untuk memastikan ayah ini kalau ini sebenarnya bermasalah, ayat Al-Quran coba dibacakan. Kalau dia nolak ruqyah misalnya, coba baca, dengar aja ayat, dibacain ayat, insya Allah akan ada reaksi. Dan begitulah upaya syaitan, memang dia berusaha untuk bisa memenuhi hajat. Kalau masalah meluruskan anak-anak ujian, menyontek, memang itu perbuatan yang tidak boleh. Syaitan bisa saja melakukan itu. Ya, bisa saja mengingatkan atau memberikan gambaran. Bahkan ada orang tua yang biasa tidak paham, dia pergi ke orang-orang yang tidak pintar ini, kemudian dia mandikan anaknya. Pernah ada salah satu kameramen yang ngambil shootingan judul ceramah, waktu itu saya ceramah di Trans TV masalah sihir beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata kameramennya ini pada saat saya bahas masalah sihir, dia merasa nggak enak. Dengan bahasan saja sudah nggak enak, merasa nggak nyaman, merasa panas, merasa nggak enak. Kenapa ya Ustadz, saya kok gelisah waktu Ustadz bacain tadi ada beberapa contoh-contoh ayat, saya sudah nggak enak. Terus saya tanya, Anda pernah dukun, Anda pernah ini? Nggak pernah Ustadz. Tapi pernah belajar tenaga dalam? Nggak pernah. Semua nggak pernah, gitu kan? Terus saya pandu ke salah satu teman saya, ada peruqyah, saya bilang coba ke Ustadz ini deh, coba konsultasi, coba ruqyah dulu. Nah setelah diruqyah di sana, gitu kan? Setelah diruqyah baru ternyata terbukti dia ini kakeknya pernah mewariskan ke dia, kayak tadi lah mentransfer tenaga dalam dan semuanya. Nah itu pernah terjadi karena ternyata kesepakatan antara kakek dia dengan setan-setan ini, kalau ini akan turun temurun, cucunya pun si setan ini akan diwariskan kepada cucunya si manusia ini. Allahu a'lam. Apakah mendatangi dukun urut juga tidak dibenarkan? Saya pernah mengalami patah tulang dan berobat melalui dukun urut. Bagaimana hukum pengobatannya karena proses penyembuhannya tidak dapat diterima akal sehat? Apakah ada sihir di dalamnya? Ini sama juga butuh rincian tadi saya. Ada orang murni alami, seperti misalnya orang olahraga tiba-tiba kejang betisnya, lalu kemudian diurut sembuh, bisa terjadi kan? Refleksi bisa terjadi. Orang sakit kepala diurut sembuh, ya, itu insya Allah tidak ada masalah. Tergantung ini dia pakai apa nih? Kayak tadi misalnya, alangkah baiknya kalau memang ada teman-teman yang langganan dengan tukang-tukang urut, biasanya gitu ada yang dipanggil ke rumah, gitu kan? Ya mungkin sesama jenis laki-laki sama laki-laki, mungkin bapak-bapak teman-teman ikhwah capek lalu ada langganannya, boleh ditanya muslim ya misalnya, terus kemudian ditanya bagaimana ini, apa ini sebenarnya yang dilakukan ini, urut apa, oh ini refleksi Pak murni gini, ada gunakan jin, enggak ada, ya sudah alhamdulillah kita tanya, enggak masalah. Saya pernah ada orang refleksi datang, langganan saya datang ke rumah, saya tanya pakai jin enggak, saya tanya. Orang mukmin harus jelas, fi sarahatin raha, di setiap keterus-terangan ada kejelasan. Dia bilang nggak ada Pak Ustadz, ya sudah alhamdulillah. Ya. Kalau pakai jin nggak bisa ini, jangan urut saya. Apakah orang kafir juga bisa dilakukan ruqyah syariah? Bisa nggak masalah, itu kan? Pernah kan sahabat meruqyah satu kepala suku yang kena bisa kan? Padahal mereka orang kafir, lalu sembuh. Jadi nggak ada masalah. Saat ini ruqyah sedang ngetren. Di antara kegiatan yang kita lihat saat ini adalah ruqyah seperti menjadi pencaharian. Lalu diseminarkan dengan biaya. Lalu ada yang jualan madu ruqyah, air yang sudah diruqyah, bahkan ada yang meruqyah pohon keramat. Yang juga bermudah-mudahnya peruqyah ngobrol-ngobrol dengan jin yang merasuki pasien. Tanya bagaimana sebenarnya membedakan bahwa ini ruqyah yang syariah atau bukan? Tentu saja ada batasan-batasan ya, ada batasan. Kalau masalah orang memberikan pelatihan, kemudian dia menyiapkan tempat, dan tempat itu dia harus sewa, diambillah biaya, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Kan itu. Orang mengadakan seminar, dia sewa tempat, dia berikan biaya untuk peserta yang masuk, tidak ada yang haram di situ.
Kalau ini, poin ini ya, masalah ada bayaran. Dan juga bolehnya dalam Islam, orang yang membantu kita, itu kita berikan jasa atau menentukan jasa. Ingat hadis Bukhari, ada beberapa sahabat yang melewati satu suku yang kepala sukunya dikena sengatan kalajengking gitu kan. Tadinya sahabat-sahabat Nabi ini minta untuk diberikan makanan dan diberikan tempat untuk nginap, tapi mereka nolak. Akhirnya para sahabat nginap di luar perkampungan itu, ditutup pintu gerbangnya. Ternyata malam itu dengan hikmah Allah kena sengatan. Lalu kemudian Nabi SAW lalu kemudian mereka kena sengatan, lalu diobatin, tidak bisa, makin parah di malam itu juga. Maka sebagian orang-orang suku itu berkata, coba tanya kepada kaum yang di seberang tuh, di luar, siapa tahu mereka punya cara. Maka sahabat Nabi, salah satu pimpinan kelompok itu mengatakan pada saat itu, saya akan mengobatinya dengan Al-Fatih, tapi dengan syarat mereka memberikan kami tempat untuk nginap, ada balasan imbal kan. Maka disetujui. Maka sahabat ini pun membaca Al-Fatih dan meniupkan ke lukanya, dan akhirnya racun tersebut atau sengatan itu sembuh gitu kan. Maka ini dalil yang sangat jelas bolehnya mengambil sesuatu imbalan. Guru mengajar, dosen, bolehkah dapat uang dari pengajarannya? Boleh saja gitu kan? Tidak ada masalah gitu kan. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Kalau masalah metode ruqyah, memang ada yang boleh, ada yang tidak boleh, gitu kan. Termasuk dianjurkan untuk tidak banyak komunikasi dengan jin. Nggak perlu komunikasi dengan jin. Karena jin itu kalau sudah mulai orangnya kesurupan dan banyak bicara, pastikan jinnya sudah kesakitan tuh. Nah, banyak cara-cara jin menipu manusia. Kadang-kadang dia bilang bacaan kamu tidak benar, atau dia menyanyi, ya, atau dia sengaja mengatakan saya kuat, menunjukkan seakan-akan dia kuat. Nggak usah peduli dengan itu, bacain aja terus ayat, gitu kan. Yang satu-satunya kata ulama bolehnya kita berbicara dengan jin itu kalau memang dia berbicara, gitu kan. Biasanya kalau dibacain terus ayat, nanti dia ngoceh tuh, dia sampein, saya cuma disuruh sama fulan, dia bicara karena sudah kesakitan. Nah, pada saat itu boleh kita menangkap informasi, gitu kan. Atau dia mengatakan buhulnya ada di sini, gitu. Itu lain. Ada sebagian ulama juga yang mengatakan kalau memang jin itu bisa diajak untuk Islam, kamu masuk Islam, kamu agama apa, cuma sebatas itu saja, karena jin pun berhak untuk didakwahin, maka ada yang membolehkan, tidak semua ulama. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama jin untuk apa? Tidak usah ngobrol-ngobrol, memang harus dihukum, diusir gitu kan. Jadi khusus untuk masalah itu ngobrol-ngobrol itu tidak perlu. Tidak perlu. Kalau ada orang kesurupan kemudian dibacain ayat, kepanasan atau dia pura-pura nyanyi. Ya, subhanallah, saya kemarin pas ke Makassar Idul Adha, yang kita pas libur di sini, waktu ngurus kurbannya jemaah, sempat ada satu murid saya, sudah lama saya nggak ketemu. Sekarang masya Allah jadi imam masjid di salah satu masjid. Kemudian dia rupanya jadi peruqyah, saya nggak tahu. Sambil ngobrol-ngobrol, ini saya sampaikan masalah seperti ini. Dan dia kaget waktu dia tahu ternyata jin itu bisa menipu manusia, bisa menipu peruqyah, gitu kan. Nah, biasa dia begitu, bacaan kamu salah, saya lebih pintar baca daripada kamu. Kadang-kadang begitu, atau kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang saya kuat, percuma kau baca, untuk mendaunkan semangatnya peruqyah. Jangan peduli, nggak usah peduli. Baca sebentar lagi itu sudah teriak dia nanti, kepanasan, bahkan bisa hancur dengan izin Allah. Bagaimana menyikapi pawang hujan? Ini dukun, penyihir. Jangan dipanggil. Taruh telur di belakang rumah, taruh keris, taruh segala supaya nggak hujan. Jinnya yang jaga rumah itu. Untuk apa? Ada acara hujan, biarin hujan, akhi. Rahmat dari Allah. Kenapa memang? Pasang tenda, gitu kan. Masuk dalam ruangan. Kalau berlebat sekali hujan, tunda hari lain. Bisa. Jangan dipanggil. Pawang hujan ini dukun. Nggak boleh sama sekali. Haram dalam Islam. Walaupun mereka pakai bacaan-bacaan Al-Quran ya, jangan dipercaya. Paling sedikit itu tanam telur di belakang rumah, taruh apalah batu kerikil sekian banyak dan segala macam khurafat semuanya. Saya pernah melihat cahaya kebiruan bentuknya seperti pernah melintas di depan saya tepat saat maghrib. Menurut orang cahaya itu adalah santet. Sebenarnya cahaya itu apa Ustaz? Allahu a'lam. Saya nggak tahu cahaya apa itu. Tapi kalau lihat sesuatu yang membuat kita takut atau ragu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin, Allahu a'lam, mungkin santet, mungkin apa. Tapi yang jelas, kalau tadi saya sudah sebutkan perlindungannya, kalau Anda jaga, insya Allah akan terlindungi. Saya punya saudara, dia di setiap malam atau momen tertentu seringkali kesurupan arwah bapaknya.
kemudian dalam keadaan tersebut ia berwasiat kepada keluarga, anak cucunya bagaimana hukumnya ini, ya, bagaimana cara untuk meluruskan di keluarga. Subhanallah, belum ditanya saya sudah ceritain dari contoh ya. Dia sudah terjawab insya Allah. Fenomena batu akik semakin marak. Apalagi saat ini sedang demam batu sojol, gitu. Yang konon mempunyai kekuatan menambah kekuatan orang yang memakainya dan mencuci tangan dengan air rendaman batu tersebut. Bagaimana menasihati orang tersebut? Apalagi yang punya pemikiran tersebut adalah orang tua kita sendiri. Ini nggak boleh semua. Dari mana batu bisa memberikan sesuatu itu? Kalau ditanya hukum memakai cincin dalam Islam boleh nggak? Boleh. Nabi SAW menggunakannya. Tapi Nabi SAW menggunakan di jari kelingkingnya dan sebelah kanan. Kalau orang muslim laki-laki menggunakannya karena niat Nabi pakai, sunnah boleh. Tapi tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi meniup-niupi ayat di situ di cincinnya. Nabi tidak pernah tiupin ayat. Para sahabat banyak pakai cincin, tidak pernah ada riwayat menjelaskan meniup-niup bacaan tertentu di cincinnya. Dipakai sebagai hiasan, itu saja. Jangan dibumbu-bumbuhin nih. Kita ini paling ahli membumbui ya. Luar biasa nih di Indonesia bumbu-bumbu ini. Jadi harus dijauhi ini membumbui ini. Tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu. Batu ini bisa direndam. Saya ketemu dengan satu orang pengusaha waktu itu di Makassar, kemudian dia bilang sama saya, Ustadz ada baru nih, saya bayar 8 juta beli. Apain? Ini dia lihat sama dia seperti kristal gitu. Nih, ini katanya Ustadz direndam di air, diminum nanti aura tubuh kita keluar. Saya langsung bilang taruh di sini, ini buhul, hancurin. 8 juta Ustadz, hancurin. Siapa suruh beli? Nggak boleh gitu kan. Sekarang itu dinamakan apalah istilahnya, ada banyak nama-nama tertentu ya. Kebetulan yang dia beli kalau nggak salah cakra atau apa gitu ya. Itu direndam di air lalu mengeluarkan aura. Ini tidak ada saudaraku, tidak ada. Kita punya dalam sholat, sujud, wudu, memberikan cahaya kepada wajah. Ada hadis yang menjelaskan hari kiamat dapat cahaya. Sholat, berdoa, ikutilah tuntunan agama. Sudah jangan yang ngawur-ngawur gini nih. Jelas tuntunan Allah wahyu, belajar dari para ulama, jangan ikuti cara-cara syaitan, nggak boleh. Tukang urut bayi, langganan istri saya pernah bercerita, kalau dia dalam membenarkan urat saraf dibantu oleh jin. Apakah dia bisa disebut dukun? Dan apakah hadis tentang 40 hari sholatnya tidak diterima berlaku? Iya. Semua interaksi sama jin sama dukun. Cuma mungkin level-level dukun berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang lebih banyak menggunakan jin. Jadi di alam dukun ini teman-teman sekalian, dalam penyihir ini, makin dia mengabdi sama iblis, naudzubillah, maka makin banyak pengikutnya atau pasukannya dari jin atau syaitan yang membantu dia. Yang paling tinggi para penyihir dan dukun ini kalau mereka mengikrarkan kufur kepada Allah di depan iblis. Naudzubillah, dia menyebutkan kalimat kufur, mengufuri Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman pada iblis. Ini akan diberikan oleh iblis sekian banyak syaitan yang akan membantu dia. Ada dukun-dukun yang di bawahnya, misal dia hanya datang ke gua bersemedi di lautan segala macam, minta panggil-panggil penjaga inilah, penjaga itulah, dewa inilah, segala macam bahasa yang diucapkan sama dia. Maka ini kalau syaitannya datang, kemudian syaitannya memanggil dia, mengeluarkan suara, akhirnya dia ketemu, akhirnya dia interaksi dan seterusnya. Ini juga penyihir. Ada juga penyihir yang mungkin dia hanya belajar dari temannya cara menaklukkan lawan jenis, karena itu kan banyak sihir mahabbah namanya, bagaimana membuat lawan jenis suka gitu kan. Nah itu dia cuma belajar dari temannya, lalu dia praktekin, lalu dia juga buka praktek. Nah, maka ini semua juga penyihir sama dengan ini ya, dia menggunakan tenaga jin untuk mengurut orang, sama. Dan ini umumnya sebenarnya untuk melekatkan si pasien agar selalu ketagihan ya, dan interaksi sama dia. Makanya teman-teman, terutama akhwat kita, hati-hati kalau masuk di salon-salon umum gitu kan. Karena banyak sekali di antara mereka itu yang masalah luluran, yang masalah ini, pijat segala macam ini, hati-hati. Karena kadang-kadang memang mereka orang awam tidak ngerti. Mereka pakai ilmu-ilmu sihir ini kemudian untuk menarik supaya konsumen itu kembali lagi. Sama juga dengan untuk kecantikan, pasang susuk segala, enggak usah. Terimalah yang Allah kasih. Pakailah sesuatu yang alami, yang memang manusiawi, krem misalnya ya. Apalah istirahat cepat, mungkin minum sari buah-buahan yang memang banyak kan. Alhamdulillah di YouTube sekarang itu banyak sekali
cara perawatan ini secara alami, perawatan ini secara alami, kalau dilakukan memang benar. Nah itu memang benar, ilmiah gitu. Nah itu yang diikutin. Seseorang yang sedang marah atau berperilaku aneh, bagaimana cara membedakan apakah kemarahannya itu karena pengaruh syaitan atau memang wataknya? Sebenarnya semua marah selain daripada marah dari hukum Allah, dari syaitan. Semuanya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya pernah ada sahabat dua yang bertengkar sampai urat-urat leher mereka kelihatan, gitu kan? Maka salah satu pernah berkata, Nabi SAW mengatakan, tambah lagi. Udah stop. Ini saya harus dia cambuk rupanya di sini. Jadi kalau ada yang datang saya cambuk tangannya. Habis saya sudah bilang stop dari tadi gitu. Jangan tersinggung akhi, bercanda. Walaupun saya serius ya. Sampai mana tadi? Hah? Cambuk. Hah? Sampai mana tadi? Lupa? Sama-sama lupa. Baik. Marah, kelihatan urat lehernya. Bagus, alhamdulillah, Allah ingatkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tahu kalimat yang kalau keduanya mengucapkan, maka pasti akan hilang dari mereka marah itu. Sahabat Nabi yang satu di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apa itu? Kata Nabi, kalau mereka membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya, saya menjauhkan berlindung kepada Allah dari syaitan Allah yang maha mendengar dari syaitan yang terkutuk, gitu kan, terrajam. Maka dari hadis ini ulama mengatakan menandakan semua marah selain marah karena hukum Allah dari syaitan. Jadi nggak boleh. Watak pun itu dari syaitan. Syaitan memegang dia untuk itu. Bagaimana hukum memakai pelaris yang didapat melalui zikir-zikir yang dibacakan melalui media air yang disebarkan ke sekeliling toko? Sama, nggak boleh. Nggak ada pernah contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah ada contohnya, maka jangan dikerjakan. Nggak usah, saya sudah tuntun tadi. Caranya, modalnya halal, produk yang dijual halal, jauhi sistem yang haram. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada gharar, merugikan salah satu pihak, nggak boleh manipulasi. Udah jalani bismillah. Dan Anda kalau yang bertanya ini bisa ikuti ceramah saya Tablik Akbar, sudah ada 8 orang sahabat kita bahas. Semuanya menceritakan bagaimana mereka menjadi miliarder dan bisnis biasa, jual cangkul, jual kurma. Allah berkah itu. Karena modalnya benar, produk yang dijual benar, jauhi semua dari sistemnya yang haram. Sudah selesai, sistem yang benar. Maka insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Saya melihat di YouTube penyihir atau dukun dipenggal kepalanya Ustaz, karena dukun penyihir tidak diminta pertaubatannya. Apakah benar Ustaz? Iya. Siapapun dalam Islam yang kepergok sedang praktek perbuatan dosa besar, yang dosa besar itu memang hukum syar'inya kena kisos. Kepergok lagi mencuri, maka hukumnya dipotong tangannya. Kepergok lagi berzina, hukumnya dirajam kalau sudah nikah atau dicambuk. Hukumnya lagi bakar menyan, lagi nyihir orang, ketangkap. Ya semua hukum. Dan ini semua memang kisos. Pencuri kepergok, masukkan penjara, diproses. Walaupun dia taubat, tetap dipotong tangannya. Pezina tadi ditangkap, masuk penjara. Sementara diproses dia taubat, tetap dirajam. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sahabat atau sahabat sudah taubat kepada Allah kan, tapi tetap dirajam. Karena kepergok kasusnya. Sama dengan penyihir. Kepergok ini nggak pakai diminta taubat memang. Dia taubat urusan dia sama Allah, tapi kisah tetap berjalan karena kepergok. Yang tidak dihukum itu kalau orang tidak kepergok. Dia pernah jadi penyihir lalu dia taubat. Dia pernah berzina lalu dia taubat. Itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada hak makhluk dia harus kembalikan. Apakah ketika kita bermimpi seseorang yang telah meninggal, yang ada dalam mimpi kita itu benar-benar orang yang sudah meninggal, atau itu adalah syaitan yang menyerupai mereka? Tergantung pesannya apa. Bisa saja seseorang itu melihat, karena pernah ada sahabat melihat sahabat yang lain dalam mimpinya, gitu kan? Itu pernah terjadi. Ada pernah 2 sahabat yang saling janji satu sama yang lain, siapa yang meninggal duluan, maka dia semestinya minta kepada Allah agar bisa datang, gitu kan? Artinya dia memberitahukan apa yang sedang terjadi. Maka meninggallah salah satunya. Pada saat meninggal salah satunya, maka yang meninggal ini dengan izin Allah datang dalam mimpi sahabat yang satu. Maka sahabat ini berkata, apa yang Allah berikan kepadaku? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Cuman kemudian di lehernya sahabat yang meninggal itu ada seperti titik hitam. Yang masih hidup ini mengatakan, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini sisa utang saya yang belum saya bayar.
ada uang 50 dirham yang saya harus bayar kepada Yahudi. Uang itu sudah saya letakkan, maaf dia bilang begini dulu. Dia bilang ketahuilah setiap apapun yang terjadi di dunia disampaikan informasinya kepada kami. Disampaikan informasinya kepada kami. Sampai apapun ya, sampai apapun termasuk kucing saya, kucing kami yang baru meninggal, baru mati 2 hari yang lalu, gitu kan. Itu diberitakan kepada saya tentang kejadian itu. Sudah akhi, jangan tambah lagi. Ini sudah banyak. Dengarin dulu, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini ada yang jadi pertanyaan antum ya. Sampai mana tadi? Kucing. Ini jangan ngacoin nih bawa pertanyaan terus. Kucing pun saya lupa ini. Akhirnya dia bilang ada utang saya dan saya sudah siapkan 50 dirham itu di rumah saya, di bawah sebuah tempat di dekat pintu rumah saya, di bawah tanah, ditutup sama batu, angkatlah dan bayarkan utang saya. Dia pun keesok paginya temannya ini datang ke rumahnya lalu bertanya kepada istrinya, apakah sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya nggak ada, istri yang sudah meninggal, istri yang laki-laki sudah meninggal. Dia bilang nggak ada, hanya saja kucing kami meninggal 2 hari yang lalu, mati. Maka si laki-laki tidak ceritain mimpinya, dia cuma bilang, oh iya, baik, suamimu pernah punya utang nggak sama orang Yahudi? Kalau tidak salah sekitar 50 dirham. Dan uang itu dia pernah titip pesan, dia pesan sama saya kalau uang itu ada di dekat pintu, di bawah tanah ditutup batu. Coba lihat, waktu dibuka ternyata betul ada kantong tersebut dan jumlahnya betul 50 dirham, lalu dibayarlah utang tersebut. Jadi bisa saja ada orang yang datang dalam mimpi gitu kan, mungkin Allahu alam, itu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini ulama mengatakan tergantung pesannya. Kalau pesannya pesan-pesan yang baik, positif gitu kan, maka itu baik-baik saja, seperti tadi kasus sahabat ini. Maka itu boleh saja dari Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Tapi kalau pesannya disuruh buat kesyirikan, buat kemaksiatan, nah, ini semua tidak benar, pasti dari syaitan. Dalam pekerjaan saya di lapangan, bila memulai suatu aktivitas di suatu daerah, masyarakat setempat seringkali meminta untuk menyembelih hewan meskipun sudah diberikan penjelasan mengenai syirik. Mereka seringkali ngotot dengan mengatakan yang akan melakukan penyembelihan adalah seorang imam masjid dan tetap mengucapkan bismillah. Biasanya perusahaan akhirnya memutuskan untuk memberi sejumlah uang dan tutup mata dengan apa yang mereka lakukan. Apakah tindakan ini benar dan apa yang sebaiknya dilakukan? Kita harus tahu dulu dia menyembelih untuk apa nih. Kalau misal dia meminta agar masyarakat diberikan makanan ya, dengan cara menyembelih seekor sapi, seekor kambing, dibacakan bismillah untuk menjamu masyarakat di sekitar perusahaan, tidak ada masalah. Hal-hal biasa memberikan makan orang perintah dalam agama. Tapi kalau ini dianggap sebuah syarat, buka di sini supaya tidak diganggu, supaya begini, supaya begitu, ini semua tidak dibolehkan. Walaupun imam masjid, walaupun yang bergelar kiai, dan ini saya terus terang ya, mestinya teman-teman kita kiai, ustadz-ustadz ini mesti menyampaikan kepada masyarakat, tidak boleh membiarkan orang-orang dukun ini menggunakan istilah yang sama, kiai atau ustadz, ini nggak boleh sama sekali. Mereka merusak citra ini, gitu kan? Memang mereka ini lawannya para dai. Mereka juru bicaranya syaitan. Gimana sih? Dai-dai juru bicaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengajak kepada kemusyrikan, kita mengajak kepada tauhid. Beda sekali. Ini menyesatkan manusia, ini membawa manusia kepada kejalan yang benar. Jauh kan gitu. Jadi nggak boleh dibiarkan. Sebenarnya info apa yang dicuri di langit? Apakah info yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz? Pernahkah ada riwayat jin yang berhasil mencuri info tersebut? Hadis Bukhari itu jelas ada. Yang dicuri adalah informasi tentang kejadian keesokan hari. Saya sudah pernah jelaskan itu kan. Jadi kalau besok ini mau terjadi apa, malam ini Allah yang maha tinggi dan maha suci menyampaikan kepada pemikul arsy lalu menyampaikan kepada seluruh penghuni langit. Maka penghuni langit membagi tugas, menjalankan tugas masing-masing dari malaikat yang mengatur kadar udara, kadar air, yang mencabut ruh, yang meniupkan ruh, yang segala macam, mengurus lautan, mengurus pohon-pohon, populasi manusia, populasi hewan-hewan. Ini kan butuh pekerjaan. Ini butuh orang, butuh yang mengurusnya. Itu tugasnya malaikat semuanya. Antum baca dalam surah dalam surah nomor 77 dan 79 menceritakan tentang masalah Al-Ma'arij dan Al-Buruj kalau nggak salah ya, menceritakan tentang masalah malaikat-malaikat ini. Mereka memang mengambil alih semua itu. Jadi syaitan ini mencuri informasi itu. Besok hujan di sana, besok ada yang mati, besok gempa. Lalu dia sampaikan kepada dukun-dukun menyampaikan kepada manusia supaya bisa mendapatkan keuntungan dunia. Itu maksudnya. Bukan Lauhul Mahfuz. Tidak ada hubungannya sama Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu tidak bisa sama sekali dijangkau oleh jin-jin itu.
Setiap manusia memiliki korin yang selalu menurut kita. Pertanyaan, apakah korin itu termasuk jin muslim? Tidak bisa dikatakan jin muslim, korin. Dan kita taunya korin itu syaitan. Syaitan berarti bisa muslim, bisa kafir. Tapi yang jelas dia fasik. Ya. Dia anak buahnya iblis lah istilahnya. Yang pasti akan masuk dalam api neraka. Bisakah korin itu menyerupai kita dan menampakkan diri di hadapan orang lain seolah-olah yang mereka temui adalah kita? Nggak bisa. Dia punya batasan, tidak akan pernah bisa dilakukan itu, mustahil. Gitu ya. Bagaimana hukumnya dosa atau tidak? Jika ada seorang ustadz yang mengatasnamakan orang pintar, ustadz itu sering meramal kakak saya, masalah kehidupan bahwa kakak saya akan menikah 3 kali. Kakak saya sering ketergantungan sama ustadz itu untuk membaca kehidupannya dan selalu minta tolong kalau ada masalah. Bagaimana cara menegur kakak saya dan supaya jangan tersinggung dalam kedangkungan dengan Pak Ustadz itu? Ini bukan ustadz, ini dukun, gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah. Dan saya tentu tersinggung kalau ada ustadz mengatasnamakan seperti ini. Bagaimana caranya mengaku ustadz kemudian bisa meramal? Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi peramal, penyamun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nggak bisa, walaupun dia mengatakan dia ustadz, walaupun dia mengatakan dirinya kiai, nggak benar ini, gitu kan? Nggak benar. Dan itulah target daripada syaitan-syaitan, daripada dukun, supaya dia ketergantungan seperti tadi, bertanya dan seterusnya. Ini semua permainannya. Jangan tertipu. Saya pernah mengisi pengajian di salah satu rumah keluarga, masya Allah cukup besar, dan di situ di rumah itu ada musola, ada masjid yang memang dipakai sholat. Setelah sholat asar saya isi pengajian untuk keluarga, tapi kalau ada yang lain datang dibolehkan. Ringkas cerita, pada saat lagi hadir semua keluarga itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang lewat di belakang masjid. Kemudian saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya. Saya tanya, Pak, ini siapa orang ini yang lewat? Saya tiba-tiba bertanya, punya perasaan ingin bertanya. Lalu si yang punya rumah bilang, ini anak saya, anak perempuan saya. Saya tanya, kenapa nggak hadir, Pak? Bukankah semua keluarga Bapak hadir di pengajian ini? Oh, dia bilang anak saya ini lain, Ustaz. Jadi ini kurang lebih saya baru isi 1 atau 2 kali ya. Waktu itu ada pengajian rutin keluarga. Terus kemudian saya tanya, kenapa lain Pak? Dia bilang anak saya ini sering kedatangan ruh kakek kami. Ruh kakeknya si anak ini, berarti orang tuanya si bapak ini gitu. Terus dia bilang sering datang malam Jumat dan kemudian, waktu dia bilang kemudian saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin kisahnya. Gitu kan. Kaget dia, kok bisa Ustadz tahu? Ya, saya coba sampaikan ya. Sebab ini yang dialami anaknya bapak sudah sering, semua Ustadz tahu kalau dia paham sunnah Nabi. Anak bapak ini diganggu oleh syaitan yang mengaku sebagai kakeknya. Di malam Jumat itu biasanya dia duduk di sebuah ruangan di kamar yang dimatikan lampu. Iya benar? Iya benar Ustaz. Suaranya berubah jadi suara laki-laki seperti kakek benar. Suara kakek Anda benar. Kemudian nanti dia akan minta minuman yang paling disuka oleh kakek itu. Betul nggak? Betul Ustaz. Minum kopi. Saya bukan peramal ya. Tapi ini pengalaman teori memang begitu. Pengalaman teorinya begitu. Jadi sudah begitu permainan mereka. Lalu saya bilang, Pak, kasuistiknya adalah dia akan membuka pintu ramalan. Dia akan mengatakan, kamu nak pekerjaan kamu begini, kamu nak begini, kamu nanti menikah seperti ini, kamu begini. Ditebak-tebak, diterka. Betul nggak? Betul Ustaz. Sampai akhirnya keluarga akan tergantung dan bertanya terus sama dia. Betul Ustaz, anaknya bapak harus diruqyah. Itu permainan syaitan yang coba memasuki diri anak ini karena pasti ada pelanggaran agama. Ternyata betul dia tidak pakai jilbab, anak ini nggak jaga sholat, gitu kan? Apalagi tidak bisa mengaji, apalagi mau mengaji tidak bisa baca Quran, maka banyak sekali pelanggaran agama terjadi. Seperti itu permainan syaitannya. Syaitan menipu manusia dengan cara itu. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis tadi contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Apakah ada orang yang bisa melihat wujud jin di televisi sering ditontonkan kiai ada yang ditutup matanya terus melukis di kain kanvas. Terkadang juga diperlihatkan cahaya yang terbang kemudian menjadi batu mustika. Ini semua khurafat, permainan syaitan semua ini. Ini yang menyesatkan manusia. Jadi minimal supaya Anda akan percaya oh ada. Dan sering dibuat acara-acara yang seakan-akan dengan syaitan itu menakutkan. Akhirnya menjadi takut, tambah jadilah syaitan itu, gitu kan. Jadi tinggalkan.
Tinggalkan menonton semua yang horor, semua yang cerita fiktif. Nggak ada gunanya, tinggalkan. Akhi dan ukhti, tinggalkan. Tutup tuh televisi di rumah. Nggak mati, nggak buta mata kita kalau dimatiin TV-nya kan. Nggak putus tangannya, malah lebih tenang. Coba deh, yang sering nonton TV coba berhenti 2 hari aja. Biar tangannya gatal, tahan. Jangan dibuka udah. Buat apa Ustaz? Sibukin, baca Quran, dengar radio, ceramah, putar. Ceramah-ceramah di YouTube dengar. Pasti waswas syaitan kuat, lawan. Coba terapkan seminggu, 2 minggu. Nanti lama-lama kita akan melihat itu semua memang betul sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Jadi tinggalkan memang, tidak boleh lagi. Karena itu hanya merusak akidah saja ya. Apakah santet itu ada? Ada santet. Ada ilmu sihir, itu bagian daripada ilmu sihir. Gitu kan? Ada, saya sudah sebutkan tadi. Dia masuk dari bagian dari 4 jenis sihir tadi yang saya bilang. Ada memang. Dan itu memang permainan-permainan syaitan. Permainan syaitan. Jadi jangan terpengaruh dengan kalau dikatakan jin muslim lah. Saya sudah bilang tadi ya. Masuk dalam kategori syaitan jin yang fasik. Siapa tuh jin yang fasik? Jin yang muslim tapi masih berbuat dosa. Kan itu. Sama dengan manusia yang fasik. Jadi itu masih masuk dalam kategori syaitan. Ulama masukkan dia sama dengan jin yang kafir. Mereka syaitan. Jadi tidak ada istilahnya memelihara jin. Pernah gak dengarkan riwayat Nabi SAW punya jin? Maksudnya Nabi lebih berhak dong, gitu kan? Itu tidak benar semuanya. Kalau emang benar ya Nabi sudah pelihara jin, seluruh jin malah tunduk dengan beliau, gitu kan? Tapi nggak pernah. Bahkan pernah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pas selesai sholat beliau mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan yang berusaha mengganggu saya. Ini syaitan bodoh ini. Dia nggak tahu kalau ini Nabi. Kata Nabi SAW, dia berusaha mengganggu saya, lalu saya mencekiknya, menangkapnya. Nabi tangkap dengan hikmah Allah SWT. Lalu kemudian saya tiba-tiba teringat permintaan saudaraku Sulaiman yang berkata kepada Allah, ya Allah karuniakanlah saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudah saya. Kalau tidak karena kalimat itu saya akan ikat dia di pohon di Madinah agar anak-anak kecil Madinah mempermainkannya. Jadi memang ada interaksi sama syaitan, itu ada. Mereka menggoda, mereka ini dan seterusnya. Bagaimana hukum konsultasi dengan ustadz yang sering memberikan terapi dengan ayat Al-Quran yang ditulis dan direndam dalam air dan sejenisnya, membuatkan ayat Al-Quran dan disimpan dalam dompet? Tidak pernah Nabi SAW ajarkan ini. Saya mau tanya teman-teman, pernah antum temukan riwayat Nabi SAW suruh para sahabat waktu mau perang Uhud, perang Badar, tulis-tulis ayat di baju, tempel supaya kebal? Banyak orang Islam lakukan itu. Tulis ayat-ayat dianggap itu bisa kebal. Kalau itu baik pasti sudah didahului kita oleh para sahabat. Mereka berperang, manusiawi, bertakbir, bertasbih. Mati ya mati syahid kan gitu. Ini tidak perlu semuanya teman-teman sekalian ya. Tidak perlu. Ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW ada. Ditulis di lapak kurma, ya kan? Ada, tapi tidak pernah dicelupkan ke dalam gelas, dalam air gitu. Yang ada, kalau dalam metode ruqyah memang ayat Al-Quran dibacakan ke dalam air lalu ditiupkan, itu ada. Itu memang ada, tapi kalau kayak gini dikatakan tadi kertas dicelupkan di dalam air atau potongan ayat Al-Quran ditaruh dalam dompet, ini tidak pernah ada anjuran. Al-Quran itu bukan ditaruh di dompet. Baca, dibawa, dibaca, bukan ditaruh di dompet. Atau Al-Quran kecil sekali tidak jelas apakah itu benar Al-Quran atau tidak. Lalu digantung-gantung di leher, ini tidak pernah ada contoh gitu kan. Tapi kalau tetap ada orang mengotot lakukan, ya hak dia, silahkan. Daripada nanti dikira saya lagi nyerang, gitu kan? Ya silahkan lakukan semaunya deh, gitu kan? Saya mengingatkan apa yang saya tahu lebih baik dijauhi, karena ini tidak pernah ada contoh dari baginda Nabi SAW. Dan alhamdulillah Islam sudah jelas, Rasulullah SAW sudah jelaskan semua, maka tidak perlu kita tambah dan kurangi. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada nggak si Ato? Ya, hanya cerita sinetron saja. Allahu alam, saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah, semua itu istilah. Istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Saya pernah menemukan kasus kurang lebih seperti ini Ustaz. Seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal, kesaktian, maka oleh gurunya ditransfer tenaga dalam dan diberikan jin muslim sebagai pendamping.
Lalu untuk mempertahankan kesaksiannya, guru tersebut menginformasikan bahwasanya dia harus sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis tidak boleh tinggal, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang guru mengklaim bahwasanya ilmu putih lawan dari ilmu hitam. Pertanyaan, apakah ini masuk dalam ilmu sihir? Apakah ibadah yang dijalankan akan diterima? Ini cuma kedok saja. Ini cuma kedok saja. Jadi masalah dia suruh sholat, dia suruh puasa, itu kedok. Permainan syaitan, baik menipu si guru tadi atau memang si guru ini juga sebenarnya tahu ya, karena dia mendekati pasien atau mendekati targetnya dengan apa yang disukai oleh orang itu. Kalau orang itu suka ibadah, sholat, diingatkan kamu harus sholat tanpa juga dukun bilang, ya kita pasti sholat lah, Allah perintahkan gitu kan. Tapi itu ditunggangin, pastinya nanti ada hal-hal lain yang memang diberikan syarat. Mungkin minimal yang paling sering standar itu pasti diberikan tulisan-tulisan, diberikan sesuatu yang disuruh simpan di dompet tadi, ya, disuruh mengamalkan. Seperti misal ada salah satu, tadi yang saya kasih nomornya Ustadz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustadz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode ruqyah, baca ayat ruqyah, bagaimana meniup ke telapak tangan, bagaimana mengusap tubuh. Dia bilang saya ajarkan itu. Pada saat saya praktekin ruqyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan di masjid, santri di pesantren gitu kan. Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sahal, Anda lihat, Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas gitu kan. Lalu Ustaz Sahal bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Coba muhasabah, mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai suruh rutin kerjakan tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ternyata setelah ditelusurin baru kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asma'ul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4.000 kali. Nah ini tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi SAW perintahkan itu, gitu kan? Nah, sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun itu bisa ditunggangi oleh syaitan. Ini kasus-kasus sihir ya. Saya bukan sedang membicarakan ada orang yang salah dengan perbuatannya. Saya bicara tentang orang yang kesurupan sama syaitan. Pernah juga kasus kami duduk bermusyawarah dengan beberapa teman yang ruqyah, kemudian dia bilang ada satu orang kesurupan. Ustadz Hussein tadi yang saya kasih nomor yang kedua juga bilang sama saya. Setelah saya kesurupan lalu jinnya kesakitan minta-minta ampun, saya tanya, kamu kenapa masuk ke orang ini? Dia bilang orang ini setiap hari manggil saya 1000 kali. Emang kenapa? Apa yang orang ini bilang? Orang ini selalu bilang ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Jabbar ini sifatnya Allah ya, yang Maha Perkasa. Tapi dibaca 1000 kali per hari. Pernah nggak Nabi ajarin? Nggak pernah. Kata jin, ini pengakuan jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar, saya masuk ke badan dia. Seperti itu, gitu ya. Ini contoh-contoh kasus banyak sekali terjadi seperti itu pada saat ngeruqyah ya, pada saat ngeruqyah. Jadi seperti itulah kurang lebih yang apa namanya yang terjadi. Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku ustadz atau kiai? Apa ini? Mereka memakai ayat-ayat Al-Quran dalam meramal. Ini dari mana ini? Ayat Al-Quran dipakai meramal. Saya belum pernah temukan ada Al-Quran bisa dipakai meramal ini. Kalau ini pun dilakukan sama dia, dan ternyata ayat-ayat Al-Quran itu, dia biasanya gini, umumnya dukun-dukun dan penyihir itu, mereka kalau mau mengelabui pasiennya, kalau orang ini ada sedikit condong ke agama, dia ingin dengarkan baca ayat, misalnya Qul a'udzu birabbil falaq, dia keraskan sedikit suaranya di situ. Nanti kalau sudah masuk ke mantranya, suaranya hilang. Disembunyikan sama dia. Sehingga orang terkelabui seakan-akan, oh ini juga baca ayat. Padahal sebenarnya bukan itu. Mereka menyihir. Yang saya tahu alhamdulillah, para ustadz, para kiai yang benar-benar Rabbani, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memahami agama ini yang benar, tidak mungkin mereka pakai Al-Quran untuk meramal. Mustahil. Karena Al-Quran bukan ramalan. Al-Quran sebuah informasi pasti. Nggak ada yang tidak jelas. Umat sebelum kita, kejadian yang sedang kita lalui, apa yang akan terjadi akan masa depan, semuanya jelas. Yang berlalu sudah dibuktikan tentang kaum-kaum yang disiksa oleh Allah, gitu kan. Kemudian ada situs-situsnya, ada peninggalan-peninggalan seperti Fir'aun, ya, seperti Namrud, banyak peninggalan, ada peninggalannya.
Kemudian yang terjadi sekarang, syariat yang kita sedang terapkan ada, kita tahu mana hukum halal haramnya Allah, lalu yang masa depan ke surga neraka juga sudah disampaikan. Gak ada ramalan di situ. Untuk apa dia pakai meramal nih? Itu sudah jelas ini cuma menunggangi istilah suci ustadz atau kiai. Saya melihat ini istilah ini sangat luar biasa ya. Istilah ini adalah istilah yang kita anggap orang itu sudah sampai pada tingkat sangat dekat dengan Allah, punya ilmu agama sehingga kita berikan gelar ini. Sayang sekali ya kalau ada orang yang menyalahgunakan ini kemudian tidak ditindaklanjuti, mestinya di follow up, ditindaklanjuti dan diperingatkan, bahkan dicabut gelar dari dia. Dari mana dia dapat gelar-gelar ini? Jangan terlalu murah diberikan kepada semuanya orang ini. Jadi Allah alam yang saya tahu tidak mungkin. Kalau dia betul-betul ustaz atau kiai yang benar, dia tidak mungkin jadikan Al-Quran sebagai alat ramalannya. Apakah orang yang menggunakan buhul yang ditaruh di dompet, sholatnya tetap diterima? Sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan buhulnya. Pertanyaannya, untuk apa taruh buhul di dompet? Kita dari kemarin 2 pertemuan bahas masalah ini, jangan lagi ditaruh buhul, keluarin semua, bakar. Nggak boleh lagi percaya yang begitu, tawakal kepada Allah SWT. Bagaimana menghancurkan jin yang bersemayam di perut seseorang dan bagaimana mengusir rasa takut ketika sendirian di malam hari? Dibacain ruqyah, baca ruqyah, ditiup telapak tangan, diusap perutnya, terus baca lagi, diulang-ulangin tuh. Nanti ada buku ini, beli saja panduannya ya. Nanti ditiupkan ke perut supaya diniatkan menghancurkan. Kemudian kalau orang sudah masuk sihir ke badannya dan ada syaitan, karena pernah disihir atau pernah dia belajar, maka memang ini butuh beberapa metode ruqyah. Di antaranya dia sering mengusap tubuhnya dengan meruqyah telapak tangannya sendiri, mengusap, meniupkan. Kemudian juga yang kedua dia meminum air yang dia minum misalnya, gitu kan? Itu memang dia tiupkan ke air tersebut lalu dia minum. Boleh juga menggunakan minyak haba sauda, ya, minyak zaitun. Ada jenis minyak zaitun yang sifatnya dikonsumsi di luar, kalau tidak salah yang tulisannya Fomes, zaitun Fomes itu memang untuk konsumsi luar saja, untuk kulit, perawatan kulit. Tapi ada yang virgin, zaitun virgin itu memang bisa untuk dikonsumsi, untuk diminum. Itu bagus juga ya. Saya pernah dapatkan dari salah satu masyayikh bahwasanya kalau minyak itu diruqyah, sama halnya boleh meruqyah air, maka minyak itu kalau digosok di tempat yang memang dasarnya ada sihir atau ada syaitan, maka selama minyak itu tidak hilang, reaksi ayat terus berpengaruh. Maka dianjurkan untuk itu. Saya kemarin Ramadan sempat umroh alhamdulillah dan ketemu dengan salah satu guru saya, Dr. Amin Fallata. Beliau guru besar Al-Quran di Mekah, di Ummul Qura, dan saya sempat berbicara tentang masalah ruqyah dengan beliau dan beliau sempat menambahkan pengetahuan buat saya gitu kan. Salah satunya adalah kalau orang kesurupan atau kena sihir, maka cara efektif untuk mengetahui dia disihir oleh siapa, biasanya karena dia terzalimi, Allah memberikan dia feeling kalau ada orang yang menyihirnya. Kalau misalnya ditanya, kira-kira menurut kamu siapa yang menyihir, lalu disebutkan namanya si fulan misalnya, maka boleh seseorang peruqyah mengucapkan di kuping dia, sihirnya si fulan, sebut nama orang itu, saya minta kepada Allah agar dibatalkan, lalu membaca salah satu ayat ruqyah tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, majitum bihis sihru innallaha sayubtilu, ya, apa yang kalian lakukan adalah sihir, pasti Allah akan membatalkan. Diulang-ulangin, beliau mengatakan ayat itu diulang-ulangin. Pada saat dia terasa ada reaksi, berarti betul orang itu yang menyihirnya gitu kan. Tinggal sering berdoa kepada Allah agar orang itu diberikan hidayah atau Allah SWT hukum dia gitu kan, hukum dia. Jadi bisa dengan cara mengusap dari luar, bisa dengan cara meniupkan ke air atau minyak yang dikonsumsi gitu kan. Ada juga metode yang lain, sebagian ulama membolehkan ini, sebagaimana air boleh dibasahkan, dibandingkan si Bimbas mengatakan, boleh juga air diruqyah, dimasukkan daun bidara lalu dipakai berendam, gitu kan. Kalau sudah terlalu besar sihir di tubuhnya, maka dia berendam di alam air yang sudah diruqyah itu, gitu kan. Itu juga termasuk. Jadi sering kali terjadi teman-teman peruqyah berbagi dengan saya, kalau air itu walaupun dingin, kalau sudah diruqyah, bagi orang yang kena sihir, air itu panas, air itu panas gitu kan, dia rasa panas sekali, tapi memang dia harus kalau mau sembuh masuk ke dalam situ. Jadi itu insya Allah akan membakar setan-setan yang ada di badannya. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan aku nggak mau kelihatan riya karena sholat dilihat orang, yang penting kan sudah sholat di rumah, nggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan, gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu. Ini waswas syaitan, ini tidak boleh. Tapi jika kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan
kita ini hidup bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati siapa yang mau ngubur kalau kalau bukan tetangga gitu kan. Ini waswas syaitan luar biasa nih, permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas Anda sampaikan saja, selebihnya doakan, kita nggak bisa mengubah orang itu. Di rumah ibu saya masih ditanam kepala kambing. Ibu saya dulu mempercayai ini untuk kebaikan. Bagaimana cara kami memberitahukan hal itu kepada ibu bahwa ini adalah salah? Apa perlu mengambil kepala kambing yang terkubur itu dengan cara membongkar ubin? Tentu saja, dibongkar itu lebih efektif. Dibongkar kalau ditahu tempatnya. Masalah pembongkaran buhul atau membuang sesuatu yang sifatnya memang pelanggaran agama, itu nggak perlu izin sama pemiliknya. Jadi nggak perlu bilang ibu saya mau bongkar ya, keluarin kepalanya, enggak. Emang kalau ada peluang, ada kesempatan, Allah mudahkan dan kita tahu, maka kita bongkar itu. Karena selama itu ada, pasti akan ada syaitannya dan akan mengganggu rumah itu, membuat orang tidak nyaman lah, membuat orang ketakutan lah, gitu kan. Sering mengganggu anak-anak kecil, itu sudah umum terjadi. Ya, jadi memang semestinya harus dikeluarkan. Masalah ibu Anda berikan penjelasan apa adanya. Sebelum menyampaikan penjelasan, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah supaya ibu saya dapat hidayah. Lalu sampaikan. Dan tidak usah bawa nama Anda, supaya biasanya orang tua itu tidak mau dinasihatin sama anaknya. Tapi coba bilang, tadi saya hadir pengajian, saya dengar dari Ustadz ada penyampaian seperti ini ibu. Kayaknya termasuk dulu itu buhul mungkin yang ditanamkan, khawatir nanti ada masalah-masalah. Ya, saya mungkin akan menghilangkan gitu kan, atau cuma sekedar mengatakan mudah-mudahan Allah ampuni kita ibu, itu salah gitu. Jadi disampaikan apa adanya, insya Allah. Mungkin beliau tidak faham gitu. Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tapi tidak habis atau berlebih? Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi, karena ada bahasan masalah makanan, jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau ambil banyak, akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah saudara syaitan. Kata Allah SWT, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah. Untuk yang masih bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu tuh. Kita disuruh ambil banyak, akhirnya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan. Makanya ambil porsi secukupnya. Pertama di pandangan orang juga bersih, baik ya. Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan. Kalau masih pengen tambah lagi. Jangan tamak terlalu banyak, akhirnya nanti tidak habis. Dan dibuka pintu syaitan. Dahulu kami diberikan kertas tulisan Arab oleh bibi dan disuruh simpan. Kami sempat simpan, terus kami takut kertas tersebut adalah jimat, jadi kami buang. Apakah kami berdosa karena sempat menyimpannya? Kalau tidak, tentu saja dosa ya. Kalau ada orang tidak sholat karena tidak tahu, ya tetap dosa misalnya. Melanggar perbuatan. Ada orang zina nggak tahu kalau itu hukumnya dosa, tetap dia berdosa. Tapi Allah SWT terima kalau dia taubat. Allah SWT terima kalau dia taubat. Dan kalau ada buhul seperti ini, saran saya jangan dibuang, dimusnahkan. Memang dibakar, memang harus dimusnahkan. Apapun itu dibakar. Sebelum dibakar dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan ke buhul tersebut, kemudian dibakar, dimusnahkan. Itu jauh lebih aman. Karena kalau dibuang, maka buhul itu semua ada syaitannya. Dia bisa kemana lagi? Gitu. Dia bisa menyusahkan manusia yang lain. Jadi memang dimusnahkan. Saya punya ada laki-laki yang memiliki rasa was-was berlebihan dan seperti kehilangan kepercayaan diri, sehingga walaupun sudah dewasa, tapi sikapnya masih seperti anak kecil, ketakutan berlebihan. Apakah ini termasuk gangguan syaitan? Karena berlangsung sudah cukup lama, lebih dari 3 bulan. Tentu saja, ini dari syaitan itu. Dia harus diberikan. Jadi gini, bukan berarti orang kalau kena gangguan sihir atau gangguan syaitan spontan diruqyah langsung ya. Jadi saya sudah sepakat dengan teman-teman peruqyah yang kenal saya tentunya, tidak semua. Saya bukan ketua mereka. Tapi saya kadang-kadang kalau diminta saran, diskusi, maka saya sampaikan. Jadi sebelum meruqyah itu harus ada diagnosa dulu, tanya dulu. Bisa saja mungkin itu penyakit kejiwaannya dia memang, hanya karena dia was-was, hanya karena memang. Jadi umumnya lah seperti syaitan menggoda, itu masih gampang, tinggal ditepis dengan membangun kepercayaan dirinya. Tapi kalau memang itu rutin, memang dia ketakutan, atau kadang-kadang dia kalau lihat peruqyah saja itu sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, gitu kan? Maka ini berarti pengaruh sihir. Setelah diagnosa, barulah kemudian baru diruqyah gitu, seperti itu. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam praktek sihir agar dapat bertobat dan kembali ke jalan Allah? Sebenarnya sama dengan umumnya dosa ya, sama dengan umumnya dosa. Apapun yang berhubungan dengan masalah dosa,
Maka yang bisa menyadarkan adalah menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan tentang hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Kalau ini tidak boleh, bicara apa adanya, sampaikan. Ini hukumnya haram, ini tidak boleh. Maka diberikan hadiah buku, CD, semua itu insya Allah termasuk boleh kita lakukan. Dan selebihnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang subhanallah sadar dengan hal-hal yang kecil sekali. Mungkin cuma dengan peringatan satu kali, mungkin cuma dengan buku, gitu kan. Itu insya Allah sudah cukup untuk membuat orang-orang ini sadar. Kita cukup menyampaikan, selebihnya sudah tidak bisa. Dan semestinya saya pernah umroh dengan salah satu jaksa kalau tidak salah ya, di salah satu kota di Sumatera. Terus beliau mengatakan sudah keluar sekarang peraturan pemerintah kita, maka dibolehkan untuk menangkap aliran-aliran sesat dan juga praktek-praktek ilmu hitam ini, gitu. Dan itu satu hal yang positif. Artinya memang harus dibendung, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan. Jangan terpengaruh dengan promosi dukun ya. Ini laki-laki di sini nih, panjangin alat vital, gitu. Itu praktek dukun, tidak boleh, tidak usah, syukuri yang ada, gitu kan. Udahlah, tidak perlu dipanjangin, dipendekin, nggak perlu. Kalau tidur, kata istri saya, kadang saya nangis sebentar atau sesekali. Apakah itu tanda terkena gangguan jin, Ustaz? Ataukah ada sihir? Kalau sering, iya. Kalau sering ya. Kalau cuma sekali saja mungkin karena ngigau, itu tidak termasuk sihir. Tapi kalau sering terjadi, apalagi sering terulang di malam-malam tertentu, biasanya penyihir itu menyerang di malam Jumat, gitu kan? Di waktu-waktu tertentu, maka itu berarti iya. Mestinya sebaiknya antum ruqyah. Bagaimana dengan air mata seorang ibu yang dibungkus dan ditaruh di dompet seorang anaknya? Untuk apa? Untuk apa taruh air mata ibu ini? Hah? Kira-kira untuk apa nih? Nanti ada yang taruh air mata istri, air mata suami, untuk apa? Apa hubungannya air mata dengan kita? Dalam Islam disuruh apa? Bakti, khidmah, bukan simpan air matanya ibu, gitu kan? Itu yang diperintahkan. Jadi tidak boleh, semua sama sekali tidak boleh. Ini teman-teman yang hadir di sini semua ada di dompetnya tulisan-tulisan apalah, semua yang pernah dikasih oleh Pak Haji yang berkedok sebenarnya dukun atau orang pintar lah atau guru ngajinya. Karena saya itu hari diundang ke Hong Kong, lalu saya ngadakan pelatihan ruqyah massal pada saat itu, ngajarin mereka ruqyah. Sebelum ruqyah saya bilang, semua di sini yang punya bull di store ke saya, semuanya, apapun. Maka panitianya keliling, satu kresek, gitu. Macam-macam. Ada cincin, ada kunci, ada kertas, ada kain dijahit-jahit, ada tulisan bahasa Arab beragam, ada menyan, baunya la ilaha illallah. Udah enak sekali. Dikumpul semua. Setelah selesai baru, karena kalau buhul itu masih ada di kantong seseorang, disimpan di dompetnya, di rumahnya, di lemarinya, baru diruqyah, maka berarti masih ada posko syaitan. Si dukun itu kalau sedang diruqyah, orang itu diruqyah, dia rasa lagi diserang. Dia tidak mengerti itu ruqyah ini, dia pikir ini dukun lain sedang melawan dia. Maka dia kirim lagi syaitan. Dia tidak tahu nih syaitannya dikirim, dibacain ayat mati, gitu kan. Jadi seperti itu berantem, kesannya kayak orang perang. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang menghadapi sihir, maka dia seperti sedang berperang sebenarnya dengan para penyihir itu. Terlebih lagi kadang-kadang penyihir ini karena ditipu oleh syaitan, dikatakan itu saingan kamu, kalahkan dia, kirim ilmu ini, kirim ilmu itu. Terkadang ada yang mati, temannya juga bantu dia, dan seterusnya, seperti itu. Ustaz, Anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai sapam. Menyerupai sapam komplek rumah ana yang berusaha menjegal ana sholat subuh. Dan beberapa hari kemudian sapam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja ya. Ini kan mimpi. Syaitan memang begitu. Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja, tapi kalau masalah sapam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan? Bagaimana dengan bisikan syaitan yang datang saat sholat, namun isi bisikan tersebut adalah berupa solusi atau jalan keluar ya, kita ke depan, jadi seperti sebuah solusi tautis yang datang ke kita, dan kadang itu benar dan jujur. Itulah permainan syaitan ke Anda, mengingatkan kunci, mengingatkan janji, mengingatkan benda yang lupa taruh di mana. Akhirnya nanti setiap kali ada benda hilang kita sholat, sholatnya kena benda hilang, mau tahu gitu kan. Itulah permainan syaitan gitu. Jadi itu semua permainan syaitan, tidak boleh dipercaya gitu. Dia kalau masalah benar ya karena kebetulan memang saja dia ingatkan kita.
Memori kita saja yang diputar sama dia sehingga kita bisa mengingatnya. Sebagaimana kita bisa dibuat menghayal, mengingat lawan jenis dalam sholat, ada orang menghitung keuntungan transaksi, ini semua permainan syaitan. Kata Nabi SAW kepada Uthman bin Abi Mad'un, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pada saat beliau berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, saya selalu merasa terganggu, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan sholat saya, mengingat pekerjaan, mengingat keluarga, mengingat beragam macam hal. Kata Nabi SAW itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, kemudian mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia sholat. Gitu ya. Jadi ini kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan meludahlah sebelah kiri 3 kali, ditiupkan. Ya, ditiup 3 kali seperti itu. Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan kita tidak bisa melihat syaitan. Namun apakah ada perbedaan bagi misal bayi-bayi atau balita? Anak saya umur 2 tahun beberapa kali menangis terus tanpa sebab yang diketahui, dengan mata tertutup pada satu sudutnya. Kalau yang saya tahu tidak ada. Mereka tidak lihat insya Allah. Tidak lihat ya. Tapi mereka bisa menakut-nakuti. Ada sebagian dari teman-teman peruqyah mengatakan mungkin bukan mustahil mereka juga dilihat, tapi yang kita tahu dalil-dalil umum itu menjelaskan tidak ada yang dilihat. Jadi manusia itu tidak akan melihatnya karena Allah sudah mengatakan kecuali memang dasarnya orang tuanya membuka pintu itu. Misal orang tuanya memang dasarnya mewariskan syaitan itu, kan gitu, turun temurun dia memandikan anaknya. Saya tahu ada keluhan dari satu bapak sudah tua, subhanallah. Semoga Allah selesaikan masalah. Beliau mengeluh dengan saya, dia bilang ibu saya ini sudah sangat tua tapi perilakunya perilaku yang sangat buruk, udah jauh dari agama, nggak masuk di akal, sudah tua tapi masih macam-macam gitu. Saya bilang mungkin, dan tidak mau ibadah, dinasihatin tidak mau dengar. Saya bilang mungkin harusnya ya diruqyah pak. Dia bilang mungkin, tapi memang dia pernah mengatakan, kalian tenang-tenang aja kepada anak-anaknya, saya sudah urus kalian semua, sudah pernah dimandikan, sudah pernah diberikan macam-macam ilmu, dan syaratnya rupanya si ibu ini walaupun sudah tua harus berusaha untuk kelihatan centil, nakal, suka berusaha untuk punya zina dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ada syarat dukun-dukun itu, dia kalau berzina itu makin kuat ilmu sihirnya. Nah cara-cara seperti ini yang sering ada ya terjadi. Dan itu ya karena diberikan syarat oleh syaitan, oleh dukunnya. Tapi kalau melihat saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Termasuk anak-anak ya, jadi tinggal dibacakan saja insya Allah. Apakah benar jin nanti ada yang masuk surga? Apakah nanti kita bisa bersama saudara mukmin kita dari golongan selain manusia? Yang saya tahu iya, jin-jin beriman itu akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak, maka tidak ada makna daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tidak akan ada makna daripada surah jin yang menjelaskan tentang adanya jin-jin yang beriman, dan mereka beriman pada risalah Musa, mereka beriman pada risalah Isa, pada risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ada dan mereka masuk surga. Tapi apakah nanti kita akan ketemu di surga? Allahu a'lam. Yang saya tahu adalah dalil yang umum menyampaikan kalau ahli surga bisa saling ketemu. Tapi dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang saling kenal di dunia memang. Umumnya manusia, misal sama adiknya, sama kakaknya, sama temannya, dia ingin ketemu, dalam sebuah riwayat dijelaskan, dia tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengantarkan dia ke istana orang yang sedang jadi target, gitu kan. Ini yang ada manusia, tapi apakah interaksi sama jin saya tidak tahu, belum pernah saya temukan dalilnya.